Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassobihi wa mawalah amma ba'du. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan menyaksikan seminar penelitian tindakan kelas dari Bapak Puji Priyanto. Tapi sebelumnya, perkenalkan, saya host dan moderator pada acara ini, Nenden Sri Sulastri dari MGMP IPA wilayah Jampang Kulon, akan mendampingi pemateri kita yaitu Bapak Puji Priyanto. Bapak Puji Priyanto ini adalah guru IPA di MTSN 2 Sukabumi. Kemudian beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua MGMP IPA MTS Sekabupaten Sukabumi. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 14 Desember 1968. Kemudian studinya itu dimulai dari SD. SD-nya itu di SDK Paulus I Bandung, kemudian SMP-nya itu SMP 1 Negeri Bandung, SMA-nya di SMA Negeri 6 Bandung, S1-nya IKIP Bandung, dan S2-nya di Deakin University, Australia. Pada kesempatan ini, beliau akan memaparkan tentang seminar penelitian tindakan kelas dengan judul Penggunaan Video Pembelajaran sebagai Media Pembelajaran Peserta Didik di Masa Pandemi untuk meningkatkan hasil belajar pada kompetensi pewarisan sifat pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam bagi peserta didik kelas 9-10 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukabumi, semester ganjil tahun 2020. Bapak dan Ibu, sepertinya tidak usah berlama-lama, dan kalau melihat judul sangat berbau PJJ sekali ya Pak ya untuk judulnya yang kali ini. Saya persilahkan Bapak pemateri untuk mempresentasikannya. Waktu saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Terdengar suara saya? Alhamdulillah terdengar Pak, jelas sekali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puja dan puji ya kita panjatkan kehadirat ilahi, karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama di acara, sebenarnya acara MGMP IPA ya Kabupaten Sukabumi, dan kemudian acara yang akan saya tampilkan di sini adalah diantaranya adalah tentang seminar saya ya tentang penelitian tindakan kelas ya yang sudah disebutkan oleh Bu Nenden tadi. Salawat dan salam tak lupa kita selalu panjatkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, kemudian para keluarganya dan para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada kali ini ya, jadi sudah disebutkan bahwa pada seminar kali ini saya akan memaparkan tentang PTK saya untuk tahun ini, yaitu tentang penggunaan video pembelajaran ya sebagai media pembelajaran peserta didik di masa pandemi untuk meningkatkan
hasil belajar pada kompetensi pewarisan sifat. Jadi di sini bab yang akan diulas ini adalah pewarisan sifat. Kemudian peserta didik yang dituju itu adalah kelas 9-10 di MTSN 2 Sukabumi. Baik, silakan Bu Nenden untuk screen berikutnya. Ya, screen berikutnya. Ya, jadi ini pengantar dari saya sendiri ya. Jadi untuk PTK saya ini ya, ini disusun dengan pemikiran bahwa proses pembelajaran jarak jauh tidak cukup para peserta didik hanya diberikan lembaran fotokopian atau berupa tulisan saja. Namun diperlukan media yang lebih atraktif sehingga minat belajar peserta didik tetap tinggi sehingga keberhasilan atau ketercapaian di dalam proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Next. Tujuan ketika ini ya menguji penggunaan video pembelajaran pada masa pandemik dalam hal peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, materi pewarisan sifat ya pada mata pelajaran IPA ya siswa kelas 9-10 di MTSN 2 Sukabumi tahun 2020. Next. Ya, untuk manfaat penelitian di sini bagi siswa ya, ini meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, khususnya pada materi pewarisan sifat maupun sikap mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian bagi guru sendiri diharapkan mendapatkan pengalaman ya dalam menerapkan penggunaan media pembelajaran berupa video pembelajaran yang dapat dipakai dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran. Kemudian bagi sekolah sendiri ini meningkatkan suasana kegiatan pengembangan profesi guru ya yang dapat berfungsi di dalam pengumpulan akademik pengembangan profesi guru. Oke, next. Untuk latar belakang sendiri ya berdasarkan hasil survei penelitian melalui angket yang disebar sebelum peneliti melakukan penelitian. Sebagian besar peserta didik kelas 9-10 yang dituju ya di masa pandemi ini merasa bahwa materi kelas 9 terutama submateri pewarisan sifat adalah tidak cukup hanya berupa fotokopian atau dalam bentuk tulisan saja. Dibutuhkan media yang interaktif yang membuat mereka lebih paham atau menguasai materi yang dibahas. Salah satu cara di dalam mengatasi masalah tersebut adalah guru mengajarkan materi pewarisan sifat dengan cara menggunakan video pembelajaran yang tentunya dirancang sendiri ya oleh saya ya dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian siswa diajak lebih aktif belajar walau belajar di rumah dengan mengaktifkan pola pikir peserta didik. Diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, next. Sebagai batasan masalah, ada 4 materi ya yang penulis analisis dalam PTK ini, diantaranya materi genetik, kemudian persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, dan sifat dan penyakit yang diwariskan. Next. Ya, sebagai perumusan masalahnya, ya, apakah penggunaan video pembelajaran sebagai media pembelajaran pada materi pewarisan sifat yang diperuntukkan bagi peserta didik kelas 9-10 MTSN 2 Sukabumi dapat meningkatkan hasil belajar? Oke, ini perumusan masalahnya. Next. Kemudian hipotesisnya, dengan penggunaan video pembelajaran sebagai media pembelajaran di kelas 9-10, maka motivasi dan hasil belajar peserta didik akan meningkat. Ini hipotesisnya. Lanjut. Oke, kemudian metode penelitiannya. Oke, sekolah penelitian PTK ini dilaksanakan di MTSN 2 Sukabumi. Subjeknya siswa-siswi MTS 2 Sukabumi kelas 9-10. Metode penelitiannya dilaksanakan secara sederhana yang melibatkan metode kualitatif, kemudian analisis deskriptif datanya berupa kuantitatif dan kualitatif. Next.
Oke, kemudian prosedur penelitiannya di sini sudah dimulai sejak bulan Juni ya 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan data-data serta pembuatan bab-bab yang dimaksud ya. Kemudian pelaksanaan penelitian dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2020, siklus pertama, pertemuan pertama. Kemudian 18 Oktober 2020, siklus pertama, pertemuan 2. Kemudian 21 Oktober 2020, siklus 2, pertemuan 1. Dan terakhir 25 Oktober 2020, siklus 2, pertemuan 2. Lanjut. Oke, untuk kerangka berpikir, ya, jadi untuk kerangka berpikir dimulai dari siswa ya, keluhan siswa di mana mereka tidak mampu berinteraksi ya di dalam proses pembelajaran, maka cara yang paling efektif di dalam proses pembelajaran diantaranya dengan memberikan media pembelajaran berupa video pembelajaran, sehingga pada akhirnya goalnya, tujuannya siswa menjadi lebih aktif dan pada akhirnya prestasi belajar pun meningkat. Lanjut. Oke, untuk observer di sini dibantu oleh dua rekan saya di MTSN 2 Sukabumi, ya. Kemudian siklus yang dilaksanakan penelitian pada PTK ini hanya sebanyak 2 siklus, ya, yang masing-masing terdiri atas 2 kali pertemuan. Oke, lanjut. Oke, ini perwakilan aja ya untuk setiap siklus hampir sama, ya. Tapi tantangannya seperti siklus lainnya bisa dibacakan saja ya. Ini untuk saya akan membacakan siklus yang satu aja, satu siklus ya. Untuk siklus yang pertama, pertemuan pertama, tahapan pelaksanaan pertemuannya, tentunya di sini garis besarnya saja ya. Jadi kalau secara tekniknya mungkin lebih rumit lagi ya. Jadi di antaranya anak perlu punya grup WA-nya, kemudian juga perlu absensi, kemudian juga harus kerjasama dengan KM-nya dan sebagainya ya. Oke, kemudian di sini untuk siklus yang pertama, pertemuan pertama yang dilakukan itu adalah diantaranya siswa melakukan pretest terlebih dahulu ya, pretest tentang materi yang diinginkan. Di sini adalah materi genetik lewat e-learning madrasah. Mungkin sebagian besar sudah mengetahui tentang e-learning madrasah ya. Untuk lebih lanjut ingin mengetahui e-learning madrasah bisa berdiskusi dengan kita ya. Oke, kemudian kita beri waktu 60 menit. Kemudian berikutnya sharing link video pembelajaran tentang materi genetik yang diupload melalui media YouTube ya. Pemberitahuan link dilakukan via WhatsApp grup ya kelas 9-10. Oke, kemudian peserta didik mempelajari video pembelajaran tentang kewarganegaraan sifat, subbab tentang materi genetik. Durasi waktu yang disediakan kurang lebih 2 kali 60 menit atau 120 menit ya. Oke, kemudian peserta didik mendapat tugas membuat rantai DNA. Jadi waktu 1 minggu pengerjaan dikirim via e-learning madrasah. Kemudian kegiatan proses pembelajaran diakhiri dengan pelaksanaan post-test ya kurang lebih 60 menit melalui e-learning madrasah. Nah, untuk siklus-siklus berikutnya ini sama, jadi tidak usah dibacakan kembali. Oke. Berikutnya ini dan oke, ini adalah video pembelajarannya ya, video pembelajarannya tentang materi genetik ya. Kemudian itu linknya. Nanti yang ingin itu ya nanti akan saya share juga ya video pembelajaran ini. Sekalian di subscribe juga dan di like. Oke, lanjut. Oke, ini siklus 1 pertemuan kedua. Oke, next. Oke, ini video pembelajarannya ya, dan itu link video pembelajarannya. Oke, next. Oke, kemudian ini siklus 2 pertemuan pertama. Oke, urutan langkah-langkahnya sama. Oke, lanjut.
Oke, ini kemudian video pembelajarannya masih berkaitan dengan yang tadi ya, persilangan monohibrid. Nah, ini yang ini adalah persilangan dihibrid. Oke, next. Oke, kemudian untuk siklus 2, pertemuan 2 juga sama langkah-langkahnya. Dan videonya bisa dilihat di link berikutnya di next. Ya, ini video pembelajaran berikutnya, pewarisan sifat parti. Itu linknya. Oke, lanjut. Oke, kemudian ini hasil penelitian tindakan kelasnya ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa setiap siklus di pertemuan pertama, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan setiap siklus itu ada pretestnya, kemudian diakhiri dengan posttest. Dan bisa dilihat bahwa untuk pretest dengan posttest ya itu ada kemajuan ya setelah diberikan media pembelajaran berupa video pembelajaran, mereka lebih paham lagi ya beli. Kemudian prestasi belajarnya pun meningkat ya. Jadi baik pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan siklus 2, pertemuan 1 dan pertemuan keduanya pun sama. Itu terjadi peningkatan di hasil nilainya ya, rata-ratanya. Oke, next. Oke ya, jadi ini pembahasannya ya. Jadi pada kesimpulannya bahwa setelah diberikan media pembelajaran berupa video pembelajaran, motivasi dan hasil belajarnya pun meningkat. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan, dengan penggunaan video pembelajaran sebagai media pembelajaran di kelas 910 MTSN 2 Sukabumi, maka motivasi dan hasil belajar peserta didik meningkat. Oke, next. Oke, ini diantaranya tugas-tugas ya materi genetik yang dikirim via learning madrasah. Jadi anak-anak lebih termotivasi ya ketika diberi rangsangan berupa video pembelajaran dan kemudian ketika diberi tugas mereka dengan secara motivasinya dengan motivasi yang tinggi, mereka menggambarkannya atau mengirimkan tugasnya dengan penuh semangatnya. Oke, next. Ya, ini diantaranya tugas-tugas yang dikirim oleh mereka melalui e-learning madrasah. Next. Ya, ini pun sama. Ya, tugas-tugas dari mereka. Ya, bisa dilihat bahwa mereka sangat termotivasi ya. Oke, lanjut. Nah, ya, jadi lebih atraktif ya. Oke, lanjut. Ya, ini tugas-tugas mereka. Lanjut. Ya, ini tugas persilangan monohibrid dan dihibrid. Ya, lanjut. Ya, itu ya diantaranya seminar dari saya. Ya, adapun kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kemudian selanjutnya saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih, Bu Nena. Ya, baik Pak Puji, menarik sekali materi untuk kali ini, yaitu tentang tadi kupas tuntasnya lebih menyudut ke pembuatan video pembelajaran ya Pak ya. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan atau nanti saya lihat dulu di kolom chat. Oke, baik. Kita lihat di sini ada satu pertanyaan. Saya buka mic-nya untuk Pak Subhan ya Pak ya, supaya bertanya secara langsung. Pak Subhan? Halo, Pak Subhan? Pak Subhan? Cek.
Pak Subhan, suara saya terdengar oleh Pak Subhan? Pak Subhan? Pak Subhan? Oke, baik. Sepertinya ada kesulitan ya Pak ya? Ada Tumsun. Oke, siap Bapak. Silakan untuk bertanya secara langsung kepada pemateri kita hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana cara observer dalam mengamati proses pembelajaran terhadap Bapak Puki sebagai pihak yang diamati. Jelas ya? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab Ya, atau gimana? langsung ditanggapi saja Pak, biar enak jadi satu-satu nantinya ya. Oke, silakan. Terima kasih untuk Pak Subhan. Ya, jadi untuk observer di dalam EJJ ini tentunya berbeda dengan untuk yang tatap muka ya. Untuk yang tatap muka jelas untuk observer mungkin masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam ruangan kelas ya. Nah, untuk observer biasanya diundang di grup WA ya. Biasanya diundang di grup WA sehingga bisa mengamati kegiatan-kegiatan apa yang terjadi ya, itu seperti itu ya. Mungkin Pak Subhan bisa diterima. Halo. Bentar. Ya. Alasannya. Ya, gimana Pak Subhan? Mohon maaf saya mute tadi. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya? Atau saya sendiri mungkin Pak, saya mau bertanya juga. Oke. Boleh. Jangan susah-susah. Enggak lah. Ini selama masa pandemi ini Pak, apa harus seluruhnya menggunakan video pembelajaran ataukah teknik lain gitu yang dipakai? Tapi ini terlepas dari penelitian Bapak ya selama ini. Kita share saja mungkin untuk kegiatan selama ini, apa hanya berfokus pada video, intinya mungkin ya Pak, berfokus pada video saja atau memang ada keterampilan yang lain yang diberikan pada mata pelajaran IPA di kelas 9. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi sudah diulas ya di bahan seminar saya bahwa selain diberikan video pembelajaran juga ya, di anak-anak juga ditugaskan untuk diantaranya untuk yang materi genetik tadi itu membuat gambar ya, membuat gambar tentang DNA. Nah itu di situ juga berdasarkan video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Jadi di sini kompetisinya bukan hanya sekedar menonton saja, tapi juga diberikan kompetisi yang lainnya. Jadi diberikan mudah-mudahan kompetisi yang lainnya seperti keterampilan di dalam menggambarnya juga itu bisa ditingkatkan. Ya, jadi kemampuan-kemampuan yang lainnya gitu ya, kompetisi lainnya juga itu bisa dikembangkan dari sini gitu ya. Ya, itu diantaranya. Jadi bukan hanya anak sekedar menonton saja ya, tapi juga perlu diberi penugasan ya supaya ada
ada interaksinya gitu ya, ada interaksinya. Iya. Jadi jangan hanya satu arah saja. Ada take and give-nya ya akhirnya pada akhirnya Ya, gitu. take and give. Oke. Oke. Eh, eh, ada lagi yang saya mau tanyakan, Pak. Adakah keluhan dari siswa? Terutama kan ini kita ambil fokus pada video pembelajarannya. Adakah protes dari siswa, apalagi kan kalau untuk membuka kanal YouTube itu sangat memakan kuota yang luar biasa ya Pak ya. Sampai sejauh ini adakah hal-hal yang begitu memberatkan untuk siswa atau gimana? Setelah saya amati, untuk sementara memang ada beberapa kendala, tapi saya selalu memberikan kerenggangan waktu ya, selalu memberikan kerenggangan waktu dan juga memberikan terobosan-terobosan. Jadi misalnya mereka misalnya ada yang punya WiFi, Iya. maka saya sarankan mereka bergabung di sana. Oh, nonton bareng gitu ya? Nonton bareng. Tapi kan physical distancing, Pak. Tidak boleh berkerumun. Nah, itu nobarnya bisa tidak ini ya, bisa diatur gitu, bisa diatur. Jaga jarak banget ya. Bisa diatur juga, bisa social distancing juga, jaga jarak. Ya, pakai masker juga gitu ya. Jadi terobosan-terobosan seperti itu. Kemudian juga bisa ada juga terobosan misalnya yang punya hotspot, ya itu bisa udunan ya. Sehingga dari satu HP bisa dipakai oleh banyak anak gitu ya, bisa itu pakai hotspot, itu juga terobosan berikutnya. Kemudian juga untuk YouTube juga kan bisa di-download terlebih dahulu sehingga bisa diputar berulang-ulang. Nah itu, seperti itu. Jadi banyak, jadi untuk guru itu jangan sangat menekankan sekali gitu ya. Jadi harus fleksibel lah, harus fleksibel dan harus mengerti psikologi anak ya. Kenapa sih anak ini tidak bisa membuka videonya atau bagaimana, itu kita tunggu aja, kemudian kita berikan solusi yang terbaik untuk mereka aja. Dan mereka pasti berbeda-beda ya itunya apa. Yang satu mungkin tidak punya HP, mungkin yang satu tidak punya pusat kuota. Nah itu solusinya tentunya akan berbeda-beda ya. Nah itu, dan di sini diperlukan kebijaksanaan dari gurunya ya di dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di masa pandemik ini. Ya demikian Bu Nenen. Iya. Boleh saya tahu Pak, untuk kompetensi pewarisan sifat pada makhluk hidup itu berapa video yang di-sharekan ke siswanya? Ya, untuk pewarisan sifat ini ada 3 video ya, ada 3 video. Oke, keren. Yang tadi itu yang tadi. Oh, yang tadi ya. Situsnya itu ya ada. Bisa gitu. Di slide-nya bisa dikesankan. Oke. Slide-nya. Oke. Coba yang pertama tadi. Mana yang tadi yang pertama? Nah ini video pembelajaran tentang materi genetik. Linknya. Itu yang linknya di bawah ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa nonton hasil video pembelajaran dari Pak Puji ini tentang materi genetik. Oke, siap. Terima kasih sekali Bapak. Oke. Kemudian ini yang kedua. Nah ini ada 2 ya di situ, ada monohibrid dan dihibrid. Jadi ada 2 langsung ada di video pembelajaran ini. Iya. Kemudian satu lagi yang ya ini mungkin. Terus. Oh ini. Satu lagi nih. Oke. Nah, ini kembaran saya, jadi ada di situ. Aduh.
Hebat Bapak. Sebelum orang lain menjas yang tidak asik, Bapak sendiri yang menjas, Bapak mirip dengan dia ya. Oke, hebat. Baik. Nanti linknya akan di-share. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Mungkin share screen-nya juga, PPT yang di-share screen-nya juga bisa diberikan juga pada... Ya, PPT-nya juga sudah di-share juga. Oke, terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, sengaja saya matikan mic-nya, karena kalau tidak dimatikan biasanya feedback akan masuk ke dalam room. Kalau seperti ini kan kita seperti ada di kelas saja. Jika ada yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, boleh ditulis di kolom chat atau dengan menyalakan dengan raise hand, mengangkatkan tangannya dengan mengklik ada yang gambar tangan di situ, tinggal diklik saja. Nanti saya akan membukakan mic untuk Bapak dan Ibu semua. Ya. Pak Epen. Assalamualaikum Pak Epen. Oke. Iya Pak Epen. Bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah, ini nongkrong dulu, Bu. Oh gitu. Ada yang saya tanyakan nanti ke Pak Pujiarto, Pak Ketua. Iya, silakan Pak, langsung saja. Halo Pak Epen, adakah masalah dengan jaringan? Pak Epen ada di warung sih kan. Kedengarannya? Ya. Ya, gimana Pak? Gimana Bu? Ya, silakan. Langsung saja ditanyakan pada pemateri kita yang luar biasa ini. Ada sekarang? Ada. Sip, jelas banget Pak. Jelas. Mungkin sayanya lagi galider, Bu. Oh. Galider teh kumaha eta galider? Galider teh dikir gitu. Oh, gitu. Oke, gini ya Pak Ketua, gini nih. Tadi kan berbicaranya kita masalahnya PTK ya. Ataupun Ya, betul. penelitian tindakan kelas. Iya, betul. Yang dimaksudkan untuk PTK itu sendiri hubungannya dengan kita contohnya memberikan tugaslah kepada anak untuk link ya, link YouTube, kemudian langsung anak suruh membuka. Nah, cara penilaiannya buat kita gimana Pak tuh? Apa membuat format dulu, ada format khusus gitu untuk penilaian anak-anak tugas tersebut? Sebab yang dinilai dari Bapak itu adalah masalah PTK-nya yang sebelum saya mengerti gitu dari paparan tadi. Itu masalah penelitian tindakan. Karena kalau PTK, saya fokusnya nih otak saya membaca penelitian tindakan kelas nih. Yang dibaca oleh sekarang itu yang terlihat ada kelasnya gitu, ada penelitian tindakan kelas. Nah, kalau YouTube atau apakah PTY gitu ya, penelitian tindakan YouTube gitu. Nah, saya fokusnya ke mana nih gitu. Maaf nih Pak ya, maaf nih saya fokusnya ke mana tentang penelitian kelas ini. Kalau yang namanya PTK, fokus saya ini tahu ini yang lain hanya dilakukan di kelas gitu. Ya, betul. Sekarang hubungannya dengan jaringan ya Pak, dengan jaringan baik itu WA dan sebagainya lah untuk daring istilahnya. Nah itu saja Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak, silakan. Ya, ini tidak pernah terpikirkan oleh dunia pendidikan sebelumnya ya, jadi sebelum masa pandemik ini. Jadi dan para ahli juga kan belum membuat sesuatu hal yang baru di PTK ini ya. Jadi tapi untuk terlepas dari sana tentunya sebagai seorang guru kita tetap mengatakan bahwa untuk penelitian tindakan kelas tidak hanya harus tatap muka, tidak harus berada di ruang kelas,
tapi juga di room ya, di sebuah grup ya. Jadi misalnya kita punya kelas ini seperti kelas yang saya teliti itu kan kelas 9-10 itu punya grupnya ya, punya grupnya kelas 9-10 dan itu bisa dianggap sebagai ruang kelas ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran. Dan sekali lagi bahwa memang ini para ahli juga pasti sedang memikirkan apakah akan berubah penelitian tindakan kelas, nama dari itunya tindakan YouTube ya, Penelitian tindakan YouTube. tindakan apa gitu ya. Jadi tapi sebagai itu juga pasti ini juga pasti pada menyadarinya gitu bahwa ini sedang dalam masa pandemik ya, dalam masa pandemik. Jadi kita tunggu saja apakah tadi memang itu juga akan berubah PTK-nya menjadi apa gitu ya, nanti kita tunggu saja. Tapi sebagai seorang guru saya akan tetap mengatakan bahwa itu adalah penelitian tindakan kelas karena memang dilaksanakannya kepada anak-anak dan ruang grupnya itu dianggap kelas gitu ya, dianggap kelas ya. Demikian Pak Ikan, bagaimana Pak Evan? Oke Pak, paham. Mungkin kalau tidak dikatakan PTY, mudah-mudahan saja nanti bisa dikatakan ke PTK-nya pakai C gitu. Dia bisa masuk ke dalam, kita memonitor di classroom saja gitu, mungkin bisa jadi penelitian, itu bisa juga gitu Pak ya? Iya, betul sekali. Siap. Oke, cukup Pak Epe. Oke, siap. Terima kasih Pak Epe. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan ke Pak Solehudin. Pak Soleh, ya bisa dicek suaranya, cek sound, silakan. Halo, iya, cek jelas sekali. Silakan Bapak, langsung saja ditanyakan pada pemateri kita yang luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya ya. Ini apa ini, Bu? Ya, mengenai langsung PTK aja. Berapa lama penelitian dilakukan? Apakah hanya di dalam keluarga? Terima kasih Pak ya. Ditunggu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Puji, pertanyaannya tadi sudah bisa disimak. Berapakah katanya, berapa lama waktu digunakan untuk PTK ini? Coba slide-nya, Bu Deden, Oke, siap. Slide-nya. Slide dari sebelumnya, belum. Dari pertemuan 1? Belum. Terus. Nah, ini. Oke. Jadi ini prosedur penelitian bisa dilihat bahwa untuk planning atau rencana sudah dimulai sejak bulan Juni 2020 ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan data-data ya serta pembuatan bab 1, 2 dan 3 ya. Kemudian pelaksanaan penelitiannya dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2020. Siklus pertama, pertemuan pertama. Kemudian 18 Oktober 2020, siklus 1, pertemuan 2. Kemudian 21 Oktober 2020, siklus 2, pertemuan 1. Dan terakhir 25 Oktober 2020, siklus 2, pertemuan 2. Ya, nah itu pertanyaan dari Pak Solehudin. Gimana Pak Soleh? Singkat aja ya. Oke Pak. Iya, sip. Terima kasih Pak Soleh. Baik Bapak, tadi kita sudah dimulai beberapa menit, kemudian presentasi dan sekarang sudah tiba untuk closing statement mungkin dari Bapak sebagai pemateri. Ya,
Jadi pada intinya ya, di masa pandemik ini jadi guru tidak sekedar hanya bisa memberikan fotokopian saja atau lembaran-lembaran, sehingga jadi kita sebagai seorang guru harus memberikan sebuah media pembelajaran bagaimana anak-anak menjadi lebih atraktif ya, lebih motivasinya tinggi, yaitu diantaranya Bapak dan Ibu mungkin bisa memberikan solusi yang lain, jadi media pembelajaran yang lain. Tapi untuk seminar kali ini saya lebih cenderung untuk menggunakan video pembelajaran ya sebagai media pembelajaran ya, sehingga pada akhirnya peserta didik menjadi lebih termotivasi ya, dan kalau sudah termotivasi maka pada akhirnya tingkat prestasi anak akan meningkat. Nah itu seperti itu ya. Mengenai Bapak dan Ibu mungkin saya mau pakai media pembelajaran yang lain, oke silakan ya, silakan. Itu tapi ini di seminar saya menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran. Mungkin dari Bapak dan Ibu mempunyai solusi yang lebih efektif lainnya. Oke, demikian. Bu Neda, silakan. Iya, luar biasa sekali Bapak, subhanallah. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, pemateri kita telah menyampaikan closing statement. Dan memang ya Pak, kita sebagai pendidik harus terus berinovasi, mengembangkan kemampuan kita selama masa pandemi ini. Kalau dibilang orang kita tertidur pulas dan hanya enaknya saja, salah besar ya Pak ya. Justru kita juga semua sepertinya berjibaku untuk melawan masa pandemi ini, apalagi sekarang mungkin kondisi yang ada di lapangan siswa dan siswi kita game yang lebih utama ya Pak daripada belajar. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Dari beberapa kasus yang saya temui di lapangan juga kasusnya ya sama seperti itu, mereka lebih cenderung mendapatkan kesempatan fasilitas handphone dari orang tua itu tidak digunakan dengan maksimal dan tidak digunakan untuk pembelajaran, hanya untuk bermain game saja untuk kesehariannya itu. Padahal dari beberapa penelitian itu, radiasi dari gadget itu katanya ada yang sampai menyebabkan buta warna ya Pak. Nauzubillahimindzalik, ya Allah, semoga kita dilindungi dan juga keluarga kita juga dilindungi ya Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu hebat. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Saya Nenden Sri Sulastri dari MGMP Wilayah 6 Jampang Kulon, MGMP IPA Jampang Kulon. Saya berperan di sini sebagai host dan juga moderator. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di-share ya itu daftar hadir.